Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Suara Sriwijaya kembali hadir menjumpai Anda kali ini bersama saya Nur Harisyah Pratiwi. Pemirsa, komunikasi ini menjadi suatu kebutuhan untuk kita, apalagi apabila kita bertemu dengan orang-orang untuk menyampaikan pesan, informasi, jadi tentunya sangat dibutuhkan. Dan juga tentunya keterampilan untuk berkomunikasi ini juga tidak ada henti-hentinya untuk terus dikembangkan. Hari ini kami akan mengajak Anda di rumah untuk dapat bergabung bersama kami dalam dialog Suara Sriwijaya dengan tema membangun komunikasi yang efektif. Bagaimana cara kita untuk bisa berbicara, untuk bisa berkomunikasi dan menyampaikan pesan dengan tepat, baik itu dengan audiens yang sedikit, apalagi juga dengan audiens yang lebih banyak tentunya. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI. Saya akan sapa yang pertama Mbak Feby Yolan Effendi, SIP MSI, praktisi komunikasi dan juga founder LPKS Cindo Citra. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Feby. Waalaikumsalam, selamat siang Caca. Apa kabar Mbak? Baik, sehat ya Alhamdulillah. Ya. Aduh, tentunya glowing dan juga cantik paripurna hari ini akan menjumpai pemirsa di rumah ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Dan juga selain Mbak Feby, saya juga kehadiran narasumber saya juga cantik banget ini hari ini. Jadi pokoknya fresh banget ya layar TVRI hari ini ya, narasumbernya cantik-cantik. Ada Mbak Dr. Rahma Santi Zinaida MIKOM, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Universitas Bina Dharma. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rahma. Selamat siang Mbak Caca. Aduh, cantik-cantik, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sehat juga. Dari kampus langsung ke sini ya Mbak ya, benar. untuk ngobrol-ngobrol. Tentunya tema kita hari ini sangat menarik, ngobrol bareng Mbak Feby dan juga Mbak Rahma, yaitu temanya membangun komunikasi yang efektif. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Mbak Feby dulu. Mbak Feby, ini kan sebenarnya kalau berbicara mengenai komunikasi, ini kan pasti semua orang juga paham dan tahu ya bahwa komunikasi ini suatu kebutuhan. Tapi sebenarnya kalau dikategorikan komunikasi yang efektif itu seperti apa Mbak Feby? Baik, seperti kita ketahui ya, kalau komunikasi itu adalah suatu hal yang penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara kita dengan orang lain pastinya. Betul. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu seperti apa sih kira-kira? Dan bagaimana cara komunikator itu menyampaikan pesan sehingga tujuan dari isi pesan itu tersampaikan dengan baik ke komunikan ya. Dan dalam menyampaikan pesan ini tidak hanya isi pesan itu saja, tetapi bagaimana cara menyampaikannya juga merupakan hal yang penting. Jadi bukan hanya isi pesan, tetapi juga ada bahasa tubuhnya, vokalnya dan sebagainya. Dan bagaimana pesan itu tersampaikan dengan baik sehingga bisa mempengaruhi perilaku dari penerima pesan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikatornya, itu baru tujuan dari komunikasi itu tercapai dan disebut dengan komunikasi efektif. Oke, jadi memang harus apa yang disampaikan itu harus jelas, terus juga audiens yang mendengarkan juga memang bisa menerima dengan baik gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, mungkin saya akan ke Mbak Rahma juga. Mbak Rahma, kalau kita melihat saat ini gitu kan ya, sebenarnya apakah misalnya mungkin Mbak Rahma biasa berjumpa dengan mahasiswa ya atau teman-teman yang masih belajar juga, itu apakah komunikasi yang berjalan juga saat ini sebenarnya komunikasi yang efektif? Iya, memang kalau kita bicara komunikasi efektif tadi sudah dijelaskan sangat rinci ya oleh Mbak Feby as an expert ya. Memang secara epistemologi memang efektif itu memang tujuannya untuk adanya terciptanya kesuksesan dalam proses komunikasi. Perlu diingat bahwa komunikasi ini kan adalah sebuah proses. Jadi proses yang baik dalam komunikasi agar efektif itu memang berjalan dua arah. Betul. Jadi kalau misalnya cuma dari dosen ke mahasiswa saja, maka itu tidak jadi komunikasi efektif. Tapi apabila mahasiswanya merespon dan memberikan feedback dan ada efeknya untuk sang dosen, maka itu tercipta namanya komunikasi dua arah. Nah, itulah sebenarnya komunikasi efektif yang memang kalau dipraktekkan dalam kehidupan berpendidikan saya gitu ya sebagai dosen, seperti itu. Oke, jadi memang benar-benar harus baik dari tadi komunikator dan juga komunikan ini memang benar-benar apa ya, ada feedbacknya seperti itu ya Mbak ya, harus aktif dua-duanya. Nah ini kalau kita melihat juga sebenarnya saat ini kan komunikasi sebenarnya tidak hanya bertatap muka ya, maksudnya dalam artian sekarang ada berbagai jenis komunikasi gitu. Kalau melihat saat ini Mbak, baik itu misalnya komunikasinya mungkin by phone dan lain-lain, apakah
saat ini komunikasi yang sedang berlangsung gitu ya di era sekarang itu sudah benar-benar efektif? Kalau dari Mbak Feby gimana? Ya tergantung situasi dan kondisi di mana proses komunikasi itu berlangsung. Apabila tadi komunikator bisa menyampaikan pesannya dengan baik dan diterima oleh komunikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya bisa dikatakan efektif. Nah, dalam komunikasi ini sendiri juga ada terjadi yang namanya noise atau gangguan. Ya antara lain adanya kesalahpahaman, ketidakmengertian, tidak didengar, tidak dipahami dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang kita harus mencari apa sebabnya. Apakah mungkin situasi dan kondisi saat itu ketika proses komunikasi berlangsung, apakah cara penyampaiannya tidak benar dan sebagainya. Jadi tergantung situasi dan kondisi di mana proses komunikasi itu terjadi. Oke, nah ini kan kalau kita melihat ya biasanya kan kalau kita bertatap muka bisa menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Nah kalau kita misalnya tidak bertatap muka di satu sisi gitu, misalnya entah by phone itu kan juga sebenarnya proses komunikasi ya. Mbak Rama juga sangat setuju itu karena itu seperti apa nih Mbak artinya kalau kita tidak bisa menunjukkan bahasa tubuh gitu, apa yang harus dimiliki agar komunikasinya tetap efektif? Yang tadi disampaikan oleh Mbak Feby bahwa ada noise gitu ya. Noise itu bisa jadi dari dalam atau internal noise atau dari luar external noise. Nah kalau terjadi dari dalam biasanya itu berhubungan dengan intonasi, suara, penggunaan kata-kata, clarity ya harus jelas, clear gitu kan sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya terdengar setengah-setengah gitu ya tapi juga bisa terdengar dengan baik. Mungkin sekedar memperjelas lagi yang dimaksud dengan Mbak Feby tadi kan komunikator, komunikan mungkin gak jelas ya. Untuk yang di rumah kalau kita biasa menyebutnya mungkin pengirim pesan gitu ya kalau komunikator. Jadi komunikator adalah pengirim pesan dan komunikan itu penerima pesan. Maka agar menjadi jelas atau efektif komunikasinya walaupun tidak menggunakan bahasa tubuh tapi menggunakan media telepon misalnya, kejernihan dalam berbicara, kejelasan, intonasi dan juga penggunaan kata-kata yang tidak baku itu lebih baik gitu seperti itu. Mungkin bisa ditambahin ya Mbak Caca ya seperti kata Mbak Rahma itu kita berdasarkan dengan prinsip hukum dari komunikasi efektif itu sendiri seperti reaksi gitu ya. Terus itu tuh respect, empati, clarity, humble. Sehingga kejelasan dalam isi pesan, terus udah itu juga hal-hal yang mengganggu sehingga tidak audible dalam menyampaikan pesan. Itu juga harus diatasi sehingga pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. 5 hukum komunikasi itu bisa dipraktekkan sehingga bisa terjadi yang namanya komunikasi efektif. Nah ini menarik nih, tadi kan ada 5 poin seperti itu ya, salah satunya tadi ada reaksi juga. Gak jarang nih Mbak kalau kita sebagai seorang pembicara gitu ya, terkadang tidak mendapatkan reaksi yang cukup gitu, yang artinya seperti satu arah aja nih gitu. Nah seperti apa sih seharusnya feedback dari kita gitu, reaksi kitanya juga seperti apa? Kalau dalam komunikasi itu ada rumusnya kurang lebih 1 kali bicara, 2 kali mendengar, dan baru 3 kali bereaksi gitu ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan sehingga kita memberikan jawaban atau reaksi yang tepat kepada penyampai pesan atau komunikator ini adalah kita menggunakan teknik mendengar yang responsif pastinya. Nah, dengan menggunakan teknik mendengar yang baik, kita akan memberikan jawaban yang baik pula kepada lawan bicara kita. Teknik mendengar itu juga bukan hanya mendengar lalu tidak bereaksi, tetapi juga memberikan respon, memberikan bahasa tubuh dengan anggukan, atau bahkan juga bisa dengan sedikit mengulang kembali apa yang disampaikan oleh komunikator atau penyampai pesan. Dan dilengkapi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang disampaikan. Dengan demikian, penyampai pesan merasa bahwa si lawan bicara sangat mendengarkan dan memahami apa isi pembicaraannya, sehingga terjadilah yang namanya proses komunikasi efektif. Jadi memang 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan. Jadi artinya sebagai pembicara juga kita harus bisa mendengarkan ya. Kalau dari Mbak Rahma sendiri gimana nih Mbak? Iya memang apabila kita menjadi seorang public speaker gitu di depan panggung ya, di mana orang-orang memperhatikan kita, memang sedikit tips untuk berkomunikasi dengan audiens kita. Kita harus tahu dulu bagaimana sih kondisi atau karakteristik dari audiens kita, budayanya, latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, lalu kira-kira agamanya apa, sehingga pada saat mensalutation atau menyapa mereka kita bisa menggunakan greetings yang tepat.
gitu kan. Dan jangan terlalu fokus pada bagaimana orang melihat kita di atas panggung, fokuslah pada bagaimana kita sebenarnya sebagai public speaker kita sebenarnya adalah seorang pelayan ya. Jadi kita memberikan, kita serving, bukan kita yang mendikte mereka, karena audiens adalah orang yang harus kita serve. Audiens adalah raja, jadi bagaimanapun juga kita harus melayani mereka dengan memberikan pertanyaan. Jangan hanya menunggu pertanyaan dari audiens, tapi juga kita sebagai narasumber atau public speaker juga boleh memberikan pertanyaan untuk memancing gitu Mbak Caca. Call to action ya kalau sekarang ya. Call to action sehingga terciptanya ambience atau vibes yang tidak kaku pada saat kita bertatapan langsung atau bicara di depan panggung. Oke, wow, ini langsung ada telepon masuk nih, boleh kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Hai Kak, saya Bobina. Iya, dengan siapa di mana? Di Palembang. Iya, baik. Silakan pertanyaannya, Mbak. Kak mau tanya, apa sih faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi? Boleh lebih besar suaranya? Apa sih faktor yang mempengaruhi faktor efektif komunikasi? Mas, boleh diulang pertanyaannya Mbak Putri? Apa sih faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi? Oh, apa faktor yang mempengaruhi ya dari keefektifan komunikasi? Baik, terima kasih. Itu aja Mbak Putri. Iya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Boleh mungkin dari Mbak Feby dulu nih. Ya, faktor baik. yang mempengaruhi. Terima kasih ya Mbak Putri untuk pertanyaannya. Apa sih faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi? Kalau saya bisa meringkasnya itu dengan 3V aja, yaitu visual, verbal, dan juga vokal. Jadi bagaimana visual atau penampilan, bahasa tubuh, gestur, mimik, ekspresi muka dari komunikan dan komunikator atau penyampai dan penerima pesan ini ditampilkan. Selain itu juga ada verbal, kata-kata yang diucapkan. Pemilihan kata-kata yang tepat dalam berkomunikasi itu juga sangat penting. Bukan hanya tepat tetapi juga jelas, konkret, ada kesopanan di sana, jujur dan sebagainya. Lalu selain vokal dan juga verbal, ada yang namanya visual dan verbal itu juga ada vokal. Nah, teknik penyampaian ini juga penting ya, dikarenakan cara menyampaikan kita juga lebih penting daripada isi pesan itu sendiri bahkan. Jadi dari intonasi, dari artikulasi, tempo, jeda itu juga mempengaruhi yang namanya keefektifan dalam komunikasi. Bahkan hasil penelitian ini dari Albert Mehrabian itu ahli komunikasi yang menyatakan bahwa prosentase dari visual itu memegang peranan utama dalam keefektifan dalam komunikasi. 55%. Iya, yang kedua adalah vokal itu 38% dan terakhir baru verbal atau isi pesan itu sendiri 7%. Jadi memang yang awal paling utama artinya visual itu sendiri ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Rahma ingin menambahkan? Ya memang kalau dalam komunikasi itu you are what you wear. Yes. Kamu itu bagaimana kamu membawakannya, apa yang kamu pakai dan apa yang kamu bawakan gitu kan ya. Pesan yang disampaikan itu tidak hanya serta-merta diterima langsung oleh audiens atau penerima pesan, tapi juga bagaimana mereka menikmati penyampaiannya. Tadi disampaikan oleh Mbak Feby bahwa visual itu sangat penting, di mana kadang-kadang kita meremehkan ya penampilan kita untuk berbicara dengan orang lain, tapi sebenarnya apa yang menjadi kesimpulan dari keseluruhan yang kita bicarakan itu tergantung apa yang kita bawakan pada audiens kita. Seperti itu. Jadi memang benar-benar visual ini sendiri memegang peranan penting gitu ya Mbak ya. Sebenarnya kalau boleh ini kan dari kalau misalnya performance atau dari penampilan itu mempengaruhi. Nah misalnya dari raut wajah, dari mimik muka gitu kan ya. Boleh nggak Mbak Feby tunjukkan misalnya sebenarnya seperti apa sih gitu yang diperlukan. Ada kan orang yang flat aja gitu. Nah kalau dari Mbak Feby gimana? Ya, jadi gimana sih menunjukkan visual atau ekspresi muka dalam hal ini ya, sehingga lawan bicara kita menjadi tertarik nih untuk terus berbicara dengan kita. Ya mungkin nggak cengengesan itu pasti, dan juga nggak jutek atau juga nggak melotot. Cukup mengeluarkan ekspresi benar-benar genuine atau asli, mendengarkan dengan baik lawan bicara ketika berbicara.
Jadi ketika kita mendengarkan dengan baik, ekspresi wajah itu juga pasti akan mengikuti. Iya. Dalam artian di sini ada satu hukum komunikasi yang bermain, yaitu respect. Respect. Nah, bagaimana respect atau menghargai kita kepada lawan bicara kita, itu akan kita tunjukkan dengan sikap kita dalam mendengarkan lawan bicara atau bagaimana cara kita berbicara dengan pemilihan kata, bahasa tubuh yang tepat, vokal yang tepat dalam berbicara kepada lawan bicara. Jadi dasarnya adalah respect. Itu pasti akan mengikuti semuanya, termasuk ekspresi wajah. Oke, wah ini semakin menarik nih kalau kita berbicara mengenai komunikasi yang efektif itu sebenarnya namanya belajar ya, itu nggak pernah habis-habisnya gitu. Nanti kami akan kembali di segmen kedua tentunya dengan tema kita yang sama, yaitu membangun komunikasi yang efektif bersama Mbak Feby dan juga Mbak Rama. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Oke, baik pemirsa, kembali lagi di Suara Sriwijaya masih bersama Mbak Feby dan juga Mbak Rahma. Tentunya tema kita hari ini masih sama, yaitu membangun komunikasi yang efektif. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Nah, ini pemirsa juga sebenarnya kalau melihat di layar kaca ini, kalau ngelihat Mbak Feby sebenarnya mungkin juga udah nggak asing lagi karena memang pernah juga ya Mbak ya menjadi seorang presenter. Boleh diceritain sedikit nggak Mbak pada saat itu kan untuk menjadi presenter artinya kemampuan komunikasi yang dimiliki juga harus baik ya, dan sampai saat ini pun juga masih terus mengembangkan seperti itu. Gimana pada saat itu perjalanannya Mbak, boleh sedikit diceritakan? Wah, kilas balik ya, senang juga loh ada di sini ngobatin kangen. Itu kurang lebih tahun 2010-2012 sih ya kalau nggak salah, 2-3 tahun lah di TVRI Sumsel. Bergabung di sini itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa ya untuk menambah portfolio pastinya. Betul. Dan juga untuk menambah kemampuan berkomunikasi dalam hal ini di presenter ya. Iya, dan tentunya juga semakin seru untuk belajar komunikasi itu sendiri ya. Nah, ini ada telepon masuk lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Siang. Iya, siang dengan siapa di mana Pak? Dengan Ali di Palembang, Pak. Iya, baik, silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaannya itu gimana sih Mbak kita cara mengatasi konflik dalam komunikasi dengan orang lain itu untuk mencapai solusi yang baik tuh, Mbak? Oke, bagaimana cara mengatasi konflik? Karena memang sebenarnya konflik pasti ada gitu ya terkadang ya. Itu aja Pak? Iya, itu aja. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh mungkin dari Mbak Rahma dulu nih. Silakan Mbak Rahma, gimana caranya untuk atasi konflik? Iya. Dalam proses komunikasi memang konflik itu tidak bisa dihindari ya. Bahkan konflik yang sifatnya mungkin internal juga bisa saja terjadi. Jadi tips utama untuk menghadapi konflik adalah mapping the problems. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih gitu, karena kita harus tahu dulu masalahnya apa. Dan orang komunikasi itu biasanya bukan fokus pada bagaimana mencari solusinya, tapi bagaimana akhirnya menyampaikan pesan yang bisa dimengerti oleh orang yang berkonflik itu. Biasanya selain mapping problemnya apa, penggunaan intonasi yang tepat ya Mbak Feby ya. Kadang-kadang kita kalau lagi dalam konflik ini jangan malah naik lagi intonasinya gitu Mbak Feby ya. Tapi malah justru memang harus meredam sedikit amarah gitu kan ya, dengan bahasa yang baik, gestur yang baik. Dan yang paling penting respect tadi yang dikasih tahu sama Mbak Feby. Bagaimana respect kita terhadap lawan bicara, ya kan, menyadari bahwa kalau konflik ini terjadi pasti ada masalahnya. Cari tahu masalahnya, ya kan, lalu respect dengan lawan bicara. Kalau dari saya itu sih. Oke, dari Mbak Feby ingin menambahkan? Iya, mungkin kalau mau ditambahkan, bagaimana sih cara kita menangani konflik ini? Ada salah satu teknik dalam komunikasi yang namanya komunikasi asertif. Ya, bagaimana kita mencari win-win solution antara penyampai pesan dan penerima pesan. Sehingga yang penting kita gitu, tidak saya lebih baik dari Anda atau Anda lebih baik dari saya, tetapi yang penting kita sama-sama selevel, sederajat, dan benar-benar memang ingin mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Nah, dengan adanya rasa yang sama seperti itu, mudah-mudahan konflik pastinya bisa diatasi ya. Iya, betul. Dan yang penting adalah bagaimana menyampaikan pesan itu juga merupakan hal yang utama dalam penyampaian pesan yang efektif itu tadi ya. Ya, wah, semoga terjawab ya. Ini tadi pertanyaan dari Pak Aldi di Palembang ya. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi konflik? Tadi ternyata banyak cara ya, dari diri kita sendiri juga mungkin untuk bisa mengatasi itu sebenarnya tidak menjadi suatu kesulitan, asal kita memahami dulu konfliknya di mana, titiknya di mana, supaya bisa menyelesaikannya dengan tepat tentunya. Nah, saya mau lanjut lagi ke Mbak Feby nih. Mbak Feby, kalau ini kan mungkin sedikit personal juga nih kan, dari dulunya memang senang artinya berkecimpung di dunia komunikasi. Artinya sebenarnya kenapa sangat tertarik dengan dunia komunikasi ini? Iya. Jadi kenapa ya awalnya saya dari SMA sih sebenarnya udah jadi penyiar, terus udah tuh jadi presenter, MC dan sebagainya, dan sekarang akhirnya jadi pembicara gitu. Kenapa saya menyukai dunia komunikasi? Karena
seru ya. Ini suatu hal yang menurut saya terus berkembang, terus bisa dipelajari, dan kita juga bisa bertemu dengan orang-orang baru. Kita bisa menggali informasi yang banyak, dan semakin mendalami komunikasi, kita semakin lama juga semakin bertambah wawasan, bertambah pintar. Menurut saya komunikasi itu merupakan hal yang Menjadi cukup kebutuhan. baik ya, dan merupakan kebutuhan utama saat ini, baik di dunia sosial atau pergaulan maupun juga dalam pekerjaan atau profesional. Oke, jadi memang sebenarnya untuk namanya komunikasi itu tidak ada pengecualian ya, semua orang artinya membutuhkan komunikasi. Nah, saya akan ke Mbak Rahma nih. Mbak Rahma, ini kan sebenarnya kalau untuk berkomunikasi ini sendiri kan pasti berbeda ya. Kita melihat dengan misalnya audiens yang banyak atau misalnya dengan sesama rekan kerja. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa membedakan proses atau cara dari komunikasinya sendiri? Ya, baik, komunikasi memang seperti tadi Mbak Feby bilang adalah basic needs ya. Jadi namanya basic needs ya, every human itu pasti membutuhkan komunikasi. Komunikasi bisa jadi sumber masalah, tapi setiap masalah itu pasti solusinya dengan komunikasi. Ya. Betul. Jadi tidak hanya dengan rekan kerja, memang dalam ini bisa lari juga ke komunikasi organisasi nantinya larinya ya. Bahwa dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi apapun ya, pemerintahan atau organisasi swasta atau lingkup lembaga dan lain sebagainya, memang yang paling penting adalah kita harus bisa mendengar dari segala sisi. Tidak hanya dari atasan ke bawahan, tapi juga dari bawahan ke atasan. Komunikasinya harus berjalan dengan baik, sehingga tidak ada dominasi dalam komunikasi tersebut. Oke, boleh di-keep dulu ya Mbak, Boleh, nanti kita boleh, lanjut boleh. lagi perbincangannya. Saya mau angkat telepon dulu nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rara di Canton. Oke, Mbak Rara di Canton. Silakan pertanyaannya, Mbak. Oke, jadi saya mau nanya sama Mbak Feby. Oke, ke Mbak Kan Feby. Mbak Feby pernah menjadi penyiar di TVRI. Apakah kerinduan Mbak menjadi penyiar tersebut menjadi alasan Mbak membuka sekolah penyiar atau public speaking? Oke, betul. Udah itu aja Mbak Rara pertanyaannya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rara. Boleh langsung dijawab nih Mbak. Silakan. Iya, Mbak Rara, saya tuh beruntung ya, karena menurut saya keberuntungan itu tidak merupakan kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Jadi ketika SMA saya beruntung mendapatkan kesempatan menjadi penyiar radio. Lalu saya beruntung juga menemukan saat itu dalam usia yang masih muda bahwa inilah passionku gitu. Inilah passionku. Aku senang berbicara, sharing dengan orang, dilihat orang dan tampil dan sebagainya. Ketika saya mengetahui ini adalah passion saya, jadi saya path-nya konsisten akan di situ gitu. Penyiar radio, MC, presenter. Lalu saat itu sayang sekali ya belum ada jurusan komunikasi di Palembang waktu saya kuliah. Sekarang udah ada. Sekarang udah ada ya. Jadi S1 S2 saya tidak komunikasi, tetapi saya menjalani secara praktisi ya. Nah, kebetulan saya ketika menjadi presenter di TV Jakarta, lalu balik lagi ke Palembang menjadi presenter di TVRI Sumsel. Itu alasannya ya untuk menjadi membuka kelas penyiar. menjadi membuka kelas ini ya, lembaga pelatihan kerja yang komunikasi di Palembang. Iya, itu salah satu alasan juga karena memang berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan ilmu-ilmu yang saya dapat di lapangan gitu ya. Sehingga saya percaya bahwa komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan di era saat ini. Berdasarkan hal itulah saya bersemangat nih untuk membuka sekolah komunikasi di Palembang. Terima kasih Rara pertanyaan. Oke, tuh terima kasih ya Mbak Rara. Tadi pertanyaan langsung dijawab oleh Mbak Feby. Artinya memang benar-benar narasumber kita di hari ini ya, dua wanita yang memang cantik-cantik dan juga expert di bidangnya gitu. Nah, saya mau melanjutkan perbincangan tadi yang sempat terputus dengan Mbak Rahma ya, perihal dengan bagaimana sih caranya untuk membedakan dari cara komunikasinya itu sendiri. Silakan Mbak dilanjutkan. Ya, memang dalam suatu organisasi ya ada tipe-tipe komunikasi yang harus diterapkan. Tipe atas ke bawah gitu ya, atau tipe bawah ke atas atau samping. Kenapa? Karena kita juga harus memahami bagaimana proses penyampaian pesan antara bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, dan juga sesama rekan kerja. Kadang-kadang konflik ini juga bisa terjadi tidak hanya atasan bawahan, tapi juga sesama rekan kerja tadi. Betul. Jadi saling menghargai dan juga jangan lupa bahwa komunikasi ini adalah
inti dari setiap hubungan. Hubungan relasional baik dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan teman baru misalnya, itu memang kuncinya adalah a good atau a clear communication. Jadi memang harus dibangun Mbak Caca. Harus dibangun sehingga tidak ada, tadi yang pertanyaan tadi, tidak ada konflik gitu ya, sehingga bisa, konflik pasti ada tapi diminimalisir konfliknya sehingga komunikasi akan terus efektif dimanapun kita berada. Oke, jadi artinya memang mau dimanapun kita berada, entah kita mau di dalam lingkungan kerja, organisasi, terus juga apalagi kalau dalam artinya audiensnya yang banyak ya di muka umum, artinya benar-benar cara berkomunikasi ini sangat diperhatikan ya Mbak ya, dan tidak boleh apa ya, kita asal-asalan lah misalnya dalam berkomunikasi itu sendiri. Apalagi gimana nih Mbak, terkadang ada di posisi tadi komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawahan ke atasan, itu terkadang ada dalam penyampaian pesan misalnya dengan nada yang berapi-api atau yang marah-marah gitu kan, itu kan terkadang membuat konflik lagi ya Mbak Rahma ya. Memang ini kaitannya Mbak Feby ya dengan communication style akhirnya kan, bahwa setiap orang itu memang punya style masing-masing, gaya komunikasi pembawaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang kadang-kadang menciptakan potensi konflik Mbak Caca, Mbak Feby ya, Mbak Feby ini yang expertnya, memang adalah pada saat kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap diri kita lebih bagus, sehingga pada saat orang lain salah akan menjadi masalah berkepanjangan. Nah ini yang poin penting ya, bahwa orang komunikasi ini nggak boleh pertama baperan. Orang komunikasi itu nggak boleh baperan. Yang kedua, orang komunikasi ini harus clear dalam melihat sesuatu masalah. Kan? Tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Nah itu paling penting sekali. Oke, nanti ini artinya benar-benar kita sebagai sebagai manusia, sebagai orang apalagi yang akan berjumpa dengan orang-orang baru, itu artinya untuk mempelajari komunikasi ini tidak boleh berhenti ya Mbak ya, harus terus dikembangkan gitu ya. Nah, ini semakin seru nih pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi membahas, sepertinya dalam berkomunikasi ini kan pasti salah satu kunci yang diperlukan adalah percaya diri. Nah, gimana sih cara kita untuk membangun rasa percaya diri ini, akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik
untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Oke, baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Suara Sriwijaya. Saya masih bersama Mbak Feby dan juga Mbak Rama untuk membahas tema kita hari ini, yaitu membangun komunikasi yang efektif. Nah, pemirsa di rumah juga masih tetap bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Oke, saya mungkin akan ke Mbak Feby lagi nih, Mbak Feby. Ini kan sebenarnya kalau dalam komunikasi gitu, menjadi seorang pembicara, sebenarnya pembicara itu tidak hanya ketika kita ke audiens yang banyak saja ya, namun juga komunikator lah gitu. Nah, ini harus dibangun rasa percaya diri, harus punya rasa percaya diri yang pasti juga bagus sekali. Gimana Mbak caranya untuk membangkitkan, membangun rasa percaya diri itu? Baik, wow, itu masalah percaya diri dalam public speaking itu sebenarnya ilmu bagaimana Anda itu mengontrol atau menaklukkan ketakutan dalam diri sendiri. Jadi ilmu public speaking itu yaitu melawan diri sendiri. Bagaimana caranya meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri itu mulai dari hal kecil aja misalnya. Misalkan dari self talk ya. Jadi bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri itu ternyata nih hasil penelitiannya memiliki lebih banyak kata-kata daripada kita berbicara dengan orang lain. Iya, benar. Ya, jumlah kata yang kita keluarkan untuk berbicara dengan diri sendiri itu jauh lebih besar daripada jumlah kata yang kita keluarkan untuk orang lain. Nah, di maintenance dari hal seperti itu kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Self talk ini kalau kita bina dengan baik, afirmasi positif, kamu bisa, kamu sanggup, kamu layak. Setiap hari kita memberikan afirmasi positif di dalam self talknya kita, itu juga bisa membangkitkan yang namanya kepercayaan diri. Dari mana? Karena self talk itu bisa berhubungan dengan pikiran. Iya. Dengan pikiran, dan pikiran itu akan menghasilkan kata-kata. Kata-kata, tindakan, dan akhirnya keberanian. Nah, ini boleh dikip dulu ya Mbak ya, ditahan dulu jawabannya. Ini kita ada telepon masuk lagi, boleh kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Iya, siang Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rara Sinta Mbak, di Skojo. Oke, baik, silakan pertanyaannya. Mohon maaf Mbak, saya mau langsung bertanya dengan Bu Rahma. Boleh, silakan. Bagaimana ya Bu sebagai orang yang berpendidikan tinggi ya Bu ya, pasti dan juga sudah berkecimpung lama dengan hal yang dengan namanya komunikasi. Nah, ini bagaimana ya Bu caranya menjalin komunikasi yang efektif dengan orang terutama yang sudah berpendidikan tinggi tetapi mengganggu rumah tangga orang lain ya. Itu bagaimana caranya menjalin komunikasi dengan orang yang seperti itu? Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Ya, terima kasih ya Bu Rahma. Oke, baik. Pertanyaannya dari Mbak Lara Sinta tadi ya, boleh mungkin itu sebenarnya masuk juga mungkin entah ada ini juga ya, termasuk konflik dari ini ya, boleh salah satu contohnya tadi boleh ditajamkan lagi dari Mbak Rahma, silakan Mbak. Ya baik, bahwa dalam komunikasi tadi sudah disebutkan ya bahwa pasti ada konflik ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana memapping masalahnya. Nah, mengetahui inti masalah itu bisa juga memperbaiki proses komunikasi. Nah, apabila proses komunikasi ini ternyata dalam dalam perjalanannya itu ternyata tidak membuahkan satu hasil yang maksimal, maka perlu ada yang namanya mediasi. Betul. Nah,
proses mediasi ini yang paling penting, tapi ini bukan ranah komunikasi publik sebenarnya, bukan public speaking, tapi ini interpersonal communication. Tapi sekedar saran untuk Mbak Rara, misalnya punya masalah gitu kan ya, dipetakan dulu masalahnya, dan apabila tidak ketemu jalan keluarnya, maka perlu adanya namanya mediasi orang ketiga agar bisa menjembatani masalah tersebut, gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Feby juga mungkin ingin menambahkan sedikit, Mbak. Ya, setuju ya. Karena mungkin ada emosi di dalamnya. Betul. Dan kita saat itu tidak bisa berkomunikasi dengan efektif dan baik, apa salahnya kita menggunakan mediator untuk perantara penyelenggara komunikasi itu agar berjalan dengan baik dan benar. Sepakat sama Bu Rahma. Baik. Nah, ini saya tadi mau melanjutkan tadi sebelum ada telepon masuk, saya lagi ini ya sama Mbak Feby tadi ngobrol tentang untuk membangkitkan rasa percaya diri sendiri. Boleh dilanjutkan, Mbak? Karena itu semua balik lagi ke kita. Bagaimana perasaan itu akan menimbulkan pikiran yang positif. Perasaan yang positif akan menimbulkan pikiran yang positif. Pikiran yang positif juga akan menghasilkan tindakan yang positif. Dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang positif, akhirnya membentuk karakter kita dan merubah nasib kita. Jadi percaya diri, dari tidak percaya diri menjadi percaya diri. Jadi kuncinya adalah ayo bagaimana kita mengelola, itu kan termasuk kekurangan ya Mbak Caca. Bagaimana mengelola kekurangan itu sehingga menjadi suatu kekuatan bahkan. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Ketika Anda tidak merasa kita layak atau kita tidak merasa kita layak, ya orang lain juga akan merasakan yang sama. Jadi semuanya berasal dari kita. Ya, Mbak, ya. Afirmasi positif tadi itu artinya sangat penting. Memang berbagai kekurangan itu pasti namanya manusia, itu tidak luput dari kekurangan. Nah, tapi salah satunya kalau misalnya kita kurang rasa percaya diri, tidak bisa membangun komunikasi yang baik, itu sebenarnya bukan tidak mungkin. Artinya kita bisa berkomunikasi ya Mbak, sebenarnya itu bisa dilatih dan juga bisa diperdalam lagi tentunya. Nah, mungkin saya akan ke Mbak Rahma kali ini. Mbak Rahma ini kan sebenarnya kalau dalam komunikasi ini juga sendiri masih berkaitan dengan rasa percaya diri ya. Percaya diri artinya terkadang kita sebagai orang gitu ya, orang awam itu banyak yang merasa bahwa saya sudah nyaman nih dengan seperti ini. Saya nggak perlu nih harus punya keterampilan komunikasi yang sangat-sangat baik, atau artinya tidak perlu yang bisa berbicara di depan umum. Tapi sebenarnya itu tidak baik ya Mbak ya. Artinya masih tetap harus keluar dari zona nyaman gitu artinya. Iya. Benar sekali, memang komunikasi ini harus keluar dari zona nyaman, out of the box. Betul. Gitu kan ya. Tidak hanya berkomunikasi terhadap audiens misalnya sebagai seorang public speaker, tapi juga berkomunikasi dengan diri sendiri. Gitu kadang-kadang gitu ya, kita tidak bisa mempersuasi diri sendiri ini bahwa tadi seperti kata Mbak Feby, kita menyemangati diri kita sendiri. Dan banyak orang juga yang pada saat berkomunikasi itu tidak melihat lawan bicara. Gitu kadang-kadang kita meremehkan lawan bicara kita gitu kan ya, atau bahkan terlalu berpikir positif dengan diri kita sendiri sehingga akhirnya tidak terjadinya saling menghargai komunikasinya. Dan ini juga berlaku loh dalam lingkungan keluarga gitu ya, bagaimana komunikasi suami dan istri kalau tidak terbangun dengan baik gitu ya, tidak adanya saling mengerti satu sama lain, maka tidak tercapai visi misi dan tujuan dari rumah tangga itu sendiri gitu kan. Bisa juga lari ke kehidupan pertemanan nih ya gitu ya, kadang kita berteman nih gitu ya, suka ada konflik yang misalnya sepele-sepele, itu juga sebenarnya masalahnya ada di komunikasi. Oke, artinya memang sebenarnya betul sekali seperti yang dikatakan oleh Mbak Rahma di awal ya, memang komunikasi bisa menyebabkan masalah, tapi masalah ini harus diselesaikan dengan komunikasi itu sendiri gitu kan ya. Jadi kuncinya adalah di komunikasi, artinya semua siapapun itu membutuhkan komunikasi. Nah, ini kalau kita melihat juga terkadang dalam komunikasi ini kan ada yang merasa punya style masing-masing gitu kan. Tapi sebenarnya adakah apa ya Mbak ya, acuannya gitu, minimal untuk dalam berkomunikasi ini harus punya ini dulu deh gitu. Boleh dari Mbak Feby silahkan. Oke. Maksudnya sebagai kita penyampai pesan ya, apa yang harus kita punya sehingga kita bisa menyampaikan pesan dengan baik. Baik lagi ke yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa selain kita memiliki respect, juga empati, audible, clarity, dan juga humble, bagaimana kita menghargai lawan bicara kita, berempati dengan lawan bicara kita, dan berbicara dengan jelas dan terdengar baik kepada lawan bicara kita, dengan tidak ada agenda atau maksud yang disembunyikan, dan berbicara dengan attitude yang baik atau sikap yang baik,
itu juga harus dipersiapkan oleh seorang penyampai pesan sehingga pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik pastinya. Tapi mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah yang mana duluan sih, isi pesannya dulu atau kitanya sebagai komunikator. Iya, betul. Nah, Mbak Caca kadang-kadang percaya nggak kalau setiap orang itu punya pagar, ya, punya pembatas yang membuat seseorang itu tidak serta-merta menerima apapun yang kita ucapkan. Betul. Sebagai penyampai pesan, tugas kita adalah bagaimana kita membuka pagar itu sehingga isi pesan kita tersampaikan dengan baik. Nah, untuk melakukan hal itu yang perlu dilakukan adalah kita dulu sebagai penyampai pesan diterima oleh lawan bicara kita. Ketika lawan bicara sudah menerima kita melalui sikap, visual, verbal, dan vokal yang baik, barulah dia akan memutuskan akan mendengar isi pesan kita. Setelah mendengar, dia akan memutuskan untuk memahami, dan setelah memahami, baru mungkin akan diputuskan untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Oke, wah ini langsung ada telepon masuk lagi nih. Boleh kita angkat dulu ya Mbak Febi dan juga Mbak Rahma. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Halim di Palembang. Oke, silakan pertanyaannya Mas. Ini Kak mau bertanya, bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif dengan orang yang memiliki kepribadian yang narsistik? Dengan orang yang memiliki narsistik. Oke, kepribadian yang narsistik oleh. Itu saja Mas? Ya, itu saja. Oke, terima kasih Mas Halim atas pertanyaannya. Baik, mungkin saya mau lihat dari 2 point of view, tapi boleh dari Mbak Rahma dulu nih. Gimana nih Mbak? Emang terkadang namanya karakter orang atau kepribadian orang beda-beda ya. Nah, seperti apa nih kondisinya kalau kita bertemu dengan kepribadian yang narsistik? Silakan. Ya, orang yang harus berkomunikasi ini memang seperti air ya. Kita harus melihat bagaimana lawan bicara kita. Menghadapi orang yang memiliki gaya atau kepribadian yang narsistik sebenarnya sangat mudah. Orang yang narsistik ini suka sekali disanjung, suka sekali diangkat dan lain sebagainya. Bukan untuk mengambil hatinya ya, tapi sekedar untuk memenangkan arena. Bagaimana arena pembicaraan ini akhirnya kita bisa menguasai lawan bicara kita sehingga pada saat kita menyampaikan atau mendeliver suatu pesan akan langsung diterima. Karena orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu bukan sifat yang jahat sebenarnya. Hanya perlu sedikit direduce atau dikurangi gitu ya kadar narsistiknya. Tapi caranya adalah yaitu dengan kita mengerti bagaimana sifat dari orang tersebut, ya kan, dan kita menghargai, tidak menjudge, tidak menghakimi, maka semoga pesan itu bisa tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Rahma. Dari Mbak Febi, ini menambahkan? Sebenarnya menambahkan aja ya dari Mbak Rahma bahwa orang seperti narsistik itu pengen selalu didengarkan lebih dahulu ya, pengen disanjung dan sebagainya. Mungkin bisa menggunakan teknik komunikasi lah ya, seperti pace leading gitu ya. Mungkin bagaimana kita mendengarkan dia dulu berbicara, bercerita tentang dirinya. Lalu ketika kita sudah tahu waktu yang pas untuk merespon baru kita masuk gitu. Betul. Dan orang narsistik ini biasanya senang sekali ketika kita memberikan respon itu berdasarkan apa yang ada di dia gitu. Ya, yang menyangkut dirinya. Sehingga kita bisa juga masukin itu di pendahuluan, lalu pelan-pelan kita mengarahkan ke maksud dan tujuan dari apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga dia akan mudah menerimanya. Oke, jadi itu artinya kalau yang digarisbawahi adalah kemampuan dari kita sebagai pembicara ini harus memahami dulu karakter dari audiensnya gitu ya. Terus juga itu tadi intinya bagaimana cara kita untuk memenangkan arena supaya next ke depannya dia masih tetap bisa mendengarkan kita walaupun dengan kepribadian yang narsistik tadi ya. Kita nggak bisa ngerubah orang. Betul, kita nggak bisa ngerubah orang apalagi kalau instan baru ketemu malah langsung tolong jangan narsis, nggak mungkin ya Mbak. Besok jangan narsis lagi ya, nggak mungkin. Jadi memang benar-benar harus menjadi keterampilan dari kita, salah satunya tadi memahami karakter dari audiensnya itu. Karena komunikasi ini seperti seni ya. Iya, betul. Ya, seni berbicara. Seni berbicara yang mungkin setiap satu orang dengan orang lain ini pasti beda gayanya dan beda cara menghadapinya. Betul. Nah, itu sebenarnya kan kalau gampang ya Mbak ya, kalau ketemunya sama misalnya pendengarnya tuh 1 atau 2 orang yang sama-sama narsistik. Tapi bagaimana jika jumlahnya banyak, audiensnya banyak, gimana apakah kita harus memahami satu persatu gitu karakter audiensnya atau gimana? Boleh mungkin dari Mbak Febi dulu silahkan. Kalau itu berarti ranahnya dalam public speaking ya, di mana kita sebagai public speaker yang akan memberikan
informasi kepada audiens. Nah, dalam hal ini bukan jenis kepribadian dari audiens itu, tetapi tipikal atau gaya mereka menerima informasi dari kita. Betul. Ada 3, misalnya gaya informasinya secara visual kah, secara auditori kah, atau secara kinestetik kah. Jadi ada tipe-tipe audiens yang senang kalau kita menampilkan slide-slide, video-video gitu ya. Atau tipe audiens yang mungkin senang kalau kita ajak tanya jawab, kita ajak diskusi, atau itu auditori. Dan tipe audiens yang kinestetik yang senang sekali kalau kita melakukan public speaking sambil melakukan role play, ice breaking, games, dan permainan dalam bergerak dan bersentuhan. Seperti itu kurang lebih. Dan itu biasanya juga terlihat dari misalnya entah dari rentang usianya ya Mbak ya. Entah misalnya kan kadang ada audiens, kita harus paham dulu nih Bisa audiensnya juga, siapa betul. sih gitu kan ya. Ya. Apakah teman-teman dari anak-anak muda nih ya, mahasiswa, supaya kita untuk menyampaikan pesan juga bisa lebih tahu nih caranya seperti apa. Nah ini pemirsa, kalau dari tadi kita melihat sebenarnya cara berbicaranya Mbak Feby, Mbak Rahma itu menggunakan gesture ya. Nah sebenarnya artinya gesture ini juga menjadi salah satu yang cukup penting gitu kan ya, apabila kita melihat sangat-sangat natural, sangat-sangat santai. Nah tapi kebanyakan di sini banyak yang bermasalah Mbak sama itu. Entah saya apakah harus ngomongnya diam aja ya supaya saya nggak grogi, sebenarnya tangan saya gemeteran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda berikut, tentunya tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya tentunya. Nah, saya mau langsung mungkin ke Mbak Feby dulu deh kali ya, ke Mbak Feby dulu. Ini kalau kita ngelihat ya Mbak tadi, sebenarnya kalau dari gesture itu kan sebenarnya salah satu bahasa tubuh tadi yang dibutuhkan gitu kan. Tapi sebenarnya untuk mengelola itu, mungkin banyak di sini yang tidak mengetahui gitu sebenarnya gesture yang tepat atau pada saat public speaking seberapa pentingnya gesture gitu. Silahkan. Baik, jadi fungsi gesture itu sendiri adalah untuk menekankan, menekankan, nah seperti ini, menekankan kata-kata yang penting yang ingin kita ucapkan. Jadi penggunaan gestur itu juga tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kurang juga. Ketika kita membutuhkan penekanan dari kata-kata penting, kita bisa menggunakan gesture. Ketika kita juga ingin memberikan motivasi, semangat, kita juga bisa menggunakan gesture. Jadi fungsi dari gesture itu sendiri adalah menekankan, meyakinkan, dan juga memberi semangat kepada orang lain yang melihat kita.
seperti itu. Jadi memang artinya sebenarnya bukan untuk gaya atau bukan untuk ini aja ya Mbak ya, Ada tapi memang fungsinya. benar ada fungsinya gitu. Apalagi nggak jarang memang kalau misalnya kita gugup itu sebenarnya aliran darahnya kan artinya mungkin harus lebih aktif ya, artinya seperti itu ya. Jadi supaya lebih santai juga boleh ditambahkan dengan gesture. Nah mungkin saya akan ke Mbak Rahma nih selanjutnya. Mbak Rahma sebenarnya kalau dalam ilmu komunikasi gitu kan ya, artinya kan dalam belajar untuk komunikasi ini kan harus terus di-maintain ya supaya tidak lupa gitu. Artinya supaya kita tetap bisa mengikuti cara komunikasi pada zamannya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk memaintainnya itu sendiri apa yang harus dilakukan, Mbak? Iya baik, memang pelajaran komunikasi ini nggak mesti harus ngambil sekolah, gitu kan ya, bisa dipelajari secara otodidak. Namun apabila ingin menjadi seorang public speaker atau menjadi komunikator yang baik, ya kan, menjadi komunikator yang akhirnya handal dalam bidang komunikasi, maka akan lebih baik lagi kalau bisa sekolah ataupun bisa mengambil short course training singkat seperti yang ada di tempat Mbak Feby. Kenapa harus di-maintain? Karena komunikasi ini sebenarnya basically bukan hanya untuk pekerjaan gitu, tapi ini penting banget untuk kehidupan sehari-hari loh. Dari mulai bangun tidur berkomunikasi dengan keluarga. Dengan tetangga, komunikasi dengan tempat kerja gitu kan ya, sehingga komunikasi ini karena menjadi basic needs dari manusia itu sendiri, maka memang harus terus dipraktekkan. Betul. Ya kan, dipraktekkan secara terus menerus. Apabila ada kesalahan kita tidak boleh namanya takut atau malu mendapatkan kritikan dari orang lain. Orang komunikasi itu harus terbuka gitu kan ya. Kritikan, masukan, saran dari orang lain harus bisa membangun kita agar kita terus bisa mempraktekkan komunikasi yang efektif dengan lingkungan kita. Oke, artinya jangan cepat puas, yang namanya komunikasi itu pasti terus berkembang, jadi jangan sampai dengan cara satu komunikasi aja udah cukup gitu. Nah, mungkin terakhir nih saya akan ke Mbak Feby nih. Mbak Feby, sebenarnya kan dalam berkomunikasi pasti ada aja rasa nervous yang Mbak yang muncul ya. Sebenarnya dari awal udah menguatkan diri nih, aduh saya pasti percaya diri. Tapi at the time kadang ada aja tiba-tiba muncul rasa nervous yang kita sebenarnya nggak tahu cara pengelolaannya. Boleh gimana tuh Mbak sebagai seorang praktisi, silakan. Ya, ketika nervous itu melanda kita nih ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu the show must go on gitu. Kita harus dengan saat itu dengan cepat kita menguasai dan mengontrol diri. Untuk itulah seorang komunikator atau public speaker itu diperlukan yang namanya self control yang sangat baik, self management yang sangat baik. Bagaimana dia mengontrol ketakutannya, kegugupannya menjadi suatu kemampuan untuk berbicara, itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang public speaker atau komunikator. Jadi tidak ada kata stop, demam panggung dan akhirnya tidak akan melakukan. The show must go on, jadi semakin sering dilakukan akan semakin baik yang namanya komunikasi atau public speaking itu. Learning by doing. Learning by doing ya, jadi harus tetap maintain tadi juga. Terus jadi supaya kita tahu juga semakin tinggi jam terbang itu artinya kan pengalaman juga jadi semakin lebih banyak dan kita jadi lebih tahu pengelolaannya seperti apa ya Mbak ya. Mungkin terakhir singkat saja closing statement di perjumpaan kita kali ini, boleh dari Mbak Rahma dulu, silakan Mbak. Iya, komunikasi adalah basic needs dari manusia, sehingga masalah yang ditimbulkan karena komunikasi pun nanti akan diatasi dengan komunikasi itu sendiri. Jangan pernah berhenti untuk belajar komunikasi, jangan pernah berhenti untuk mempraktekkan itu, karena dengan praktek itulah komunikasi kita akan terus menjadi lebih baik dan bisa tercipta komunikasi yang efektif. Oke, baik. Kalau dari Mbak Feby silakan. Ya, kalau dari saya adalah komunikasi itu pintu gerbang ya. Pintu gerbang untuk memulai suatu hubungan yang baik dengan siapapun dan kapanpun. Betul. Oleh karenanya, yuk kita mulai berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dan yang paling penting berkomunikasi dulu dengan diri Anda yang bahwa diri kita mampu dan layak untuk berkomunikasi dengan siapapun. Mudah-mudahan komunikasi ini juga menjadi pintu gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Amin. Karena tadi ya berdasarkan komunikasi itu yang akan membawa kita nanti ke depannya seperti apa ya. Luar biasa. Semoga perbincangan kita hari ini menambah insight untuk pemirsa juga, semakin tertarik juga dan semakin semangat untuk belajar dan juga mengembangkan ilmu komunikasi. Tentunya sekali lagi terima kasih banyak
banyak Mbak Febiolan Effendi, SIP MSI, praktisi komunikasi dan juga founder LPKS Cindo Citra, terus juga Dr. Rahma Santi Zinaida MIKOM, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S2 Universitas Bina Dharma telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya kali ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah bergabung ya, tadi menelpon ke Suara Sriwijaya. Dan akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Aduh, seru deh ini ngobrolnya sebenarnya.